Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya. Mengapa menangis terseduh? Ku telah In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar gembira untuk kita semua. Jepang telah menyerah pada sekutu. Tadi saya mendengarkan berita ini dari radio. Oleh karena itu, di Indonesia terjadi kekosongan dan kekuasaan. Begitu kita harus mendesakan golongan tua, terutama Bung Karno dan Bung Hatta. Dari itu Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi kita juga tidak ingin proklamasi Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa meski begitu? Karena PPKI adalah anggota Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin ada campur tangan dengan PPKI dalam proklamasi Indonesia. Maka dari itu kita sepakat dan kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Dibilang Bung Syahrir itu benar, kemerdekaan adalah persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungan dengan Jepang segera mungkin. Benarkah begitu? Apakah kalian setuju? Setuju. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno dan menyampaikan kabar ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darul tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Dan maksud apa kalian datang kemari? Maaf mengganggu waktu Anda. Kami membawa kabar yang sangat penting. Nah, begitu. Silakan masuk. Silakan duduk. Siap. Kabar penting apa yang kalian maksud? Begini Bung, kami mengadakan berita bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Kemudian kami golongan muda mengadakan rapat. Dan hasilnya sama semua setuju. Bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesianya. Kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita harus membicarakan ini di dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan pada PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyat sendiri. Bukan begitu, kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI karena PPKI merupakan badan pengurus kemerdekaan. Kita bisa Bung, pasti bisa untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Tapi Bung, semakin kita cepat memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah dirasakan selama ini. Baiklah, tetapi berikan kami waktu untuk merunding sebentar. Baiklah kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Kemudian, Soekarno meminta golongan tua datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para golongan pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah Bung. Kita harus membicarakan hari ini secara matang supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali menguasai di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda, apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, kemungkinan
pemikiran mereka masih pendek, kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkannya dengan matang. Berarti kita semua sudah sepakat. Iya. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Apa kalian datang kemari? Maaf Bung, Anda harus ikut kami ke pengasingan. Pengasinan apa yang Anda maksud? Maaf Bung, tapi ini mendesak. Sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut kami. Apa maksud kalian? Lepaskan kami. Maaf Bung, Anda harus ikut kami ke tempat pengasingan. Pengasingan apa? Nanti saya jelaskan. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepada saya di mana keberadaan mereka, dan aku juga akan menjamin keselamatan mereka. Jika mereka berada di Jakarta, dan saya menjamin bahwa proklamasi akan dilaksanakan besok tanggal 17 Agustus. Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Setuju bahwa proklamasi akan dilaksanakan tanpa ikut campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang apabila jika mereka tahu kita akan merusak proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira laut Angkatan Jepang, Laksamana Maeda. Baik Bung, saya sangat setuju. Kita akan ke rumah Maeda. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Maaf, kami mengganggu waktunya malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan proklamasi yang akan dilaksanakan besok. Tunggu dulu, bagaimana kita merumuskan proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Tenang saja, saya akan menjamin keselamatan Anda selama berada di rumah saya. Silakan duduk. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang. Tolong ketikkan naskah ini, Sayuti. Baiklah Bung, Laksamana, adakah mesin ketikan? Ada, mari ikut saya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, ini semua berkat Gusti Allah yang sudah memperlancarkan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan untuk proklamasi besok? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Bukankah kita belum punya bendera? Ya ampun, Bapak lupa.
Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya warna merah dan putih. Buatlah dengan sederhana, yang penting kita ada. Baik, Pak. Akan ibu jahitkan dan ibu beri nama Sang Saka Merah Putih. Bagaimana, Pak? Baiklah, kita akan namai Sang Saka Merah Putih. Trisurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kemerdekaan bangsa kita. Siap, laksanakan. Terima kasih. Tatip, Sud. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia. Baiklah, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan Tanah airku tidak kulupakan.